Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Bagus. Baik, karena kita masih dalam masa pandemi, jadi pembelajaran hari ini kita lakukan secara daring. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ibu akan mengabsen. Mohon untuk kameranya diaktifkan masing-masing ya. Yang pertama Al Syahria. Hadir, Bu. Baik. Novi Nur Heria. Ya, hadir. Khofifah Nasution. Ibu anggap Alpa ya, yang nggak hidupkan kamera. Kemudian Mawar Harahap. Saya, Bu. Ya, baik. Elvin Christine. Ya, baik. Baik, kita akan langsung pada pembahasan. Kepada anak kami Novi, boleh tampilkan PPT-nya? Ya, Bu. Oke. Sudah terlihat, Ibu. Sudah. Langsung perbesar aja. Ya, Bu. Ya, baiklah anak-anak. Minggu yang lalu Ibu sudah ingatkan untuk belajar di rumah masing-masing karena pada pembahasan ini Ibu akan menanya. Jadi bukan hanya Ibu yang akan mengajar, tapi Ibu mengharapkan adanya partisipasi dari anak-anak semua. Baik, mata pelajaran kita pada hari ini yaitu boga dasar. Next, Novi. Ya, di situ bisa kita lihat sendiri pembahasannya sudah Ibu susun, yaitu ada pengertian menu, fungsi menu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan menu, dan jenis menu berdasarkan hidangan. Nah, baik, sebelum kita masuk pada pengertian menu, ada yang tahu nggak pengertian menu itu apa? Oh, ya baik, langsung saja. Menu, Novi untuk tampilkan PPT-nya. Ya, Ya, Bu. menu adalah daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan, dan menu ini berasal dari bahasa Prancis yaitu le menu. Nah, menu merupakan daftar makanan yang dilengkapi dengan gambar dan harga untuk menarik pelanggan serta bisa memberikan nilai lebih terhadap makanan yang ditawarkan. Jadi anak-anak semuanya ini, menu ini sangat berfungsi jika kita ingin membuka sebuah misalnya rumah makan atau restoran. Nah, karena dengan adanya daftar menu ini, konsumen atau pembeli akan langsung melihat daftar-daftar makanan yang akan kita sajikan atau yang ada di dalam restoran kita. Sampai di sini mengerti? Ya, baik, lanjutkan. Nah, fungsi menu. Kita lihat di sini, Ibu sudah memberikan di sini gambar menu atau contoh menu ya, bisa dilihat sendiri. Di situ sudah tersedia gambar, harga, sama nama dari menu. Nah, adapun fungsi menu di sini ya. Menu dapat digunakan sebagai informasi daftar makanan dan minuman apa yang dapat dipesan di restoran atau tempat makan tersebut, dan juga para tamu juga dapat mengetahui harga dari setiap menu. Nah, sama yang seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi, menu ini sangat berfungsi ya. Jika kita ingin membuka sebuah usaha, apalagi usaha dalam melayani dalam menjual makanan, menu ini sangat berfungsi. Ya, baik, selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan menu. Kepada Mawar Harahap, boleh untuk membacakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan menu. Baik, Bu. Ya, sekalian. Hal-hal yang ya, perlu diperhatikan dalam penyusunan menu. Yang pertama, kebutuhan zat gizi. Kedua, kebiasaan makan.
Ketiga, kecakapan pegawai dan alat yang tersedia. Keempat, kombinasi warna, rasa, bahan, dan konsistensi makanan harus baik. Kelima, musim dan jenis bahan makanan yang ada di pasaran. Ya, baik. Kita akan membahas satu persatu ya, anak-anak. Ada nggak yang tahu kebutuhan zat gizi itu apa? Kebutuhan zat gizi dalam penyusunan menu. Artinya, jangan kita menyajikan menu itu menu-menu berat semua. Jadi kita harus selingkan dengan menu-menu seperti dessert. Kalau ada makanan berat, harus ada juga makanan ringannya. Di kebiasaan makan ini ada 3 macam, yaitu makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Misalnya restoran kita menyediakan untuk makanan breakfast saja. Jadi kebiasaan makan itu kita harus menyediakan misalnya omelet, sandwich, begitu. Kecakapan dan pegawai dan alat yang tersedia juga harus kita lengkapi ya dalam usaha kita. Kemudian kombinasi warna, rasa, bahan. Nah, dalam menyajikan suatu makanan itu dalam daftar menu, kita harus sesuaikan dengan rasa, bahan sehingga dapat menarik pelanggan. Kemudian musim dan jenis bahan makanan yang ada dipasarkan. Misalnya nih, kalau musim dingin itu kita sukanya yang pedas-pedas kan. Nah, lebih alangkah baiknya kita menyajikan makanan dengan makanan yang dingin-dingin atau makanan yang panas yang pedas, yang mengandung banyak pedasnya atau cabenya. Selanjutnya Novi. Nah, di sini ada jenis menu berdasarkan hidangan. Ada 4, yaitu menu breakfast atau hidangan makan pagi. Kemudian menu brunch atau hidangan antara breakfast dan lunch sekitar jam 10 sampai jam 11. Kemudian menu lunch atau hidangan makan siang, dan menu dinner hidangan makan malam. Nah, sebelum kita masuk pada menu-menu tersebut, ada nggak yang tahu contoh-contoh menu breakfast atau makan pagi itu? Ya, Bu. Ya, Mawar, dipersilakan. Seperti pancake, Bu. Ya, Terus, pancake termasuk. roti panggang. Termasuk, bagus. Terus, Siapa Bu, yang kalau akan memberikan minumannya ini ya? biasanya kopi. Ya, bagus. Bagus untuk Itu Mawar saja, Bu, yang dilanjutkan. saya ketahui. Ya. Novi, digeser presentasinya slide-nya. Ya, Bu. Nah, ini dia menu hidangan makan pagi. Contohnya seperti yang disebutkan Mawar tadi, ada pancake, ada omelet. Jadi, sarapan atau makan pagi ini adalah kadang untuk mengonsumsi hidangan utama pada pagi hari. Nah, biasanya jika kita sarapan atau makan pagi itu sekitar jam 6 sampai jam 10 sampai jam 11 gitu. Itu namanya breakfast atau hidangan makan pagi. Kita bisa lihat sendiri contoh-contoh dari gambar sarapan pagi ya, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya. Nah, menu brunch atau hidangan antara breakfast dan lunch. Nah, hidangan brunch ini di antara jam 10 sampai jam 11. Nah, misalnya ini ya, kita akan menjelaskan. Kalau kita makan sarapan paginya jam 6, pasti kita lapar. Nah, menu yang biasa digunakan di situ adalah menu-menu ringan, tidak terlalu berat. Kita bisa memakan kue atau mie. Menu lunch atau hidangan makan siang. Nah, contohnya itu seperti di situ ada steak. Kalau dia steak itu makanannya berat karena dia mengandung protein, jadi bisa menambah energi bagi tubuh kita. Nah, menu dinner ini bisa juga dikatakan sebagai hidangan makan malam. Nah, menu dinner ini makanannya itu tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan, karena kita akan biasanya malam itu kita akan istirahat. Jadi menu-menu yang disediakan itu jangan terlalu berat. Nah, misalnya seperti pada gambar ya, bisa disajikan. Nah, sekian dari presentasi ibu. Jika ada anak-anak kami yang masih belum tahu atau mengerti dari apa yang telah ibu sajikan, bisa bertanya. Ibu, saya ingin bertanya. Ya, baik, kepada Syukurlina, apa yang ingin bertanya? Apakah ada praktik yang terlalu banyak mengonsumsi makanan yang banyak? Ya, pertanyaannya sangat bagus ya, Mas Syukur. Baik, yang sebelum ya, Mawar atau Mawar? Saya ingin bertanya. Ya, manfaat dari penyusutan menu tadi. Terima kasih, Ibu. Ya, manfaat penyusunan menu ya? Iya. Ya, pertanyaan ini sangat bagus. Baik. Ibu akan menjawab manfaat dari pertanyaan Syukur. Pertanyaannya tadi, jika ada makanan yang banyak mengandung serat, bisa jadi sampingnya.
Nah, salah satu efek sampingnya itu yaitu pada pencernaan kita. Pencernaan kita akan terganggu. Jadi penyakit yang disebabkan itu adalah asam belit. Nah, jika kita ingin mengonsumsi makanan-makanan berat yang mengandung serat, lebih baik kita banyak juga mengonsumsi air atau banyak minum air. Bagaimana, Syukur? Mengerti, Bu? Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Mawar. Tadi pertanyaannya, manfaat dari penyusunan menu ya? Iya, Ibu. Ya, baik, langsung Ibu jawab saja. Manfaat dari penyusunan menu itu sama seperti fungsinya tadi, yaitu memberikan daftar atau harga menu kepada penjual, sehingga penjual itu tahu daftar makanan apa saja yang sedang kita sajikan dan juga harga-harganya. Dengan kita menyusun menu ini dengan baik, dengan menggunakan warna, tulisannya rapi, maka pelanggan akan suka. Bagaimana, Mawar? Bisa diterima itu? Ya, baik. Dan anak-anak semuanya, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, atau masih ada yang menambahkan? Tidak, Ibu. Ya, baik. Kalau tidak ada yang kita menambahkan, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Karena kita telah mendengar bersama tadi dari penjelasan Ibu mengenai menu, ada yang ingin menyimpulkan itu apa itu menu dari yang kita jelaskan dari pertama sampai terakhir? Saya, Ibu. Ya, baik. Kepada Novi, silakan. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat itu, menu itu daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan atau sebagai pedoman untuk menyiapkan suatu hidangan atau makanan, dan juga bisa dilengkapi dengan gambar dan harga untuk menarik pelanggan, serta bisa memberikan nilai lebih terhadap makanan yang ditawarkan, Ibu. Ya, bagus sekali dari jawaban Novi ya. Ini juga motivasi kepada anak-anak semua. Jika ingin, kalau Ibu bertanya, kalau ada yang ingin menanggapi, mohon untuk ditanggapi, karena Ibu akan menambah poinnya ya. Baik, bagus sekali untuk anak-anak Novi. Baik, masih ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ibu akan memberikan penugasan atau tugas kepada anak-anak kami sekalian. Jadi tugasnya, Ibu sudah rangkum dari bahasa kita, tidak lari jauh dari bahasa kita. Nanti Ibu kasih di Google Classroom. Pertanyaannya ada 3. Jadi karena tidak banyak, saya rasa akan bisa atau langsung dijawab malam ini. Ibu akan kasih total waktunya sampai jam 7. Karena ini masih pagi, jadi bisa dikerjakan. Mengerti semuanya? Mengerti, Ibu? Baik. Kalau mengerti, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, dan mari kita berdoa lagi berserah diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baik anak-anak, Ibu tadi lupa mengingatkan tugasan kita minggu depan mengenai menu ini, tapi Ibu akan memberikannya dalam tugas kelompok. Tolong siapkan menu apa yang ingin dipraktekkan, karena minggu depan kita akan melakukan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.